Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Satrio Wicaksono dari kelas 1E dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang kaum Khawarij dari buku Teologi Islam karya Profesor Harun Nasution. Tujuan saya dalam membuat video ini itu adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu kalam dan untuk menambah wawasan para penonton yang penasaran tentang kaum Khawarij ini. Kaum Khawarij ini terdiri atas pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima arbitrase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khilafah dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nama Khawarij ini berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada mereka karena mereka itu keluar dari barisannya Ali. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pemberian nama mereka itu didasarkan surat An-Nisa ayat 100 yang dalamnya disebutkan keluar dari rumah, lari kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, kaum Khawarij ini memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan para Rasulnya. Selanjutnya, mereka itu juga menyebutkan diri mereka itu syurah, yang berasal dari kata yasri yang berarti menjual, sebagaimana disebutkan dalam ayat 207 surat Al-Baqarah. Ada manusia yang menjual dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah. Maksudnya ini, mereka tuh orang yang sedia mengorbankan diri untuk Allah. Nama lain yang diberikan kepada mereka itu Haruriyah, dari kata Harura, yaitu sebuah desa yang terletak di dekat kota Kufah di Irak. Disinilah tempat mereka yang pada waktu itu berjumlah 12.000 orang berkumpul setelah memisahkan diri dari Ali. Di sini mereka memilih Abdullah bin Abi Wahb al-Rasidi menjadi imam mereka sebagai ganti dari Ali bin Abi Thalib. Dalam pertempuran dengan kekuatan Ali, mereka mengalami kekalahan besar. Tetapi akhirnya seorang Khariji bernama Abdul al-Rahman ibnu Muljam dapat membunuh Ali. Sungguh pun telah mengalami kekalahan, kaum Khawarij ini menyusun barisan kembali dan meneruskan perlawanan terhadap kekuatan Islam resmi baik di zaman dinasti Bani Umayyah maupun di zaman dinasti Bani Abbas. Pemegang kekuasaan yang ada pada waktu itu mereka anggap telah menyeleweng dari Islam dan oleh karena itu mesti ditentang dan dijatuhkan. Dalam lapangan ketatanegaraan mereka ini, mereka mempunyai paham yang berlawanan dengan paham yang ada pada waktu itu. Mereka lebih bersifat demokratis karena menurut mereka tuh khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang berhak menjadi khalifah bukanlah anggota suku bangsa Quraisy saja, bahkan bukan hanya orang Arab aja, tapi siapa saja yang sanggup asal orang Islam sekalipun ia hamba sahaya yang berasal dari Afrika. Khalifah yang terpilih akan terus memegang jabatannya selama ia bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Tetapi kalau ia menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, ia wajib dijatuhkan atau dibunuh. Dalam hubungan ini, khalifah atau pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab secara keseluruhan dapat mereka terima bahwa kedua khalifah ini diangkat dan bahwa keduanya tidak menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam mereka akui. Tetapi mereka menganggap bahwa Utsman bin Affan dan Ali itu menyeleweng dari masa khalifah-khalifahnya
dan juga peristiwa arbitrase yang saya sebut tadi. Sejak waktu itulah Utsman dan Ali bagi mereka telah menjadi kafir. Demikian juga halnya dengan Muawiyah, Amr bin al-As, Abu Musa al-Asy'ari serta semua orang yang mereka anggap telah melanggar ajaran-ajaran Islam. Di sini kaum Khawarij memasuki persoalan kufur. Siapakah yang disebut kafir dan keluar dari Islam? Siapakah yang disebut mukmin dan dengan demikian tidak keluar dari tetapi tetap dalam Islam? Persoalan-persoalan serupa ini bukan lagi merupakan persoalan politik, tetapi persoalan teologi. Pendapat tentang siapa yang sebenarnya masih Islam dan siapa yang telah keluar dari Islam dan menjadi kafir, serta soal-soal yang bersangkut paut dengan hal ini tidak selama-lamanya, sehingga timbullah berbagai golongan dalam kalangan Khawarij. Menurut Al-Syahrastani, mereka terpecah menjadi 18 subsekte, dan menurut Al-Baghdadi 20 subsekte. Al-Asy'ari menyebut subsekte-subsekte yang jumlahnya lebih besar lagi. Kaum Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi. Hidup di padang pasir yang serba tandus membuat mereka bersifat sederhana dalam cara hidup mereka dan pemikiran mereka, tetapi keras hati serta berani dan bersikap merdeka dan tidak bergantung pada orang-orang lain. Perubahan agama tidak membawa perubahan dalam sifat-sifat kebadawian mereka. Mereka itu tetap bersikap bengis, suka kekerasan dan tak gentar mati. Sebagai orang Badawi, mereka tetap jauh dari ilmu pengetahuan. Ajaran-ajaran Islam sebagai terdapat dalam Al-Quran dan Hadis mereka artikan menurut lafaznya dan harus dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, iman dan paham mereka merupakan iman dan paham orang yang sederhana dalam pemikiran lagi sempit akal serta fanatik. Iman yang tebal tetapi sempit ditambah lagi dengan sikap fanatik ini membuat mereka tidak bisa mentoleransi penyimpangan terhadap ajaran Islam menurut paham mereka, walaupun hanya penyimpangan dalam bentuk kecil. Disinilah letak penjelasan bagaimana mudahnya kaum Khawarij terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil, serta dapat pula dimengerti tentang sikap mereka yang terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap penguasa-penguasa Islam dan umat Islam yang ada di zaman mereka. Berikut ini saya akan mempresentasikan tentang beberapa golongan-golongan yang terdapat dalam kaum Khawarij ini. Pertama ada golongan Al-Muhakimah. Golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali disebut golongan Al-Muhakimah. Bagi mereka itu Ali, Muawiyah, kedua pengantara Amr bin al-As dan Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui arbitrase bersalah dan menjadi kafir. Selanjutnya hukum kafir ini mereka luaskan artinya sehingga termasuk ke dalamnya tiap orang yang berbuat dosa besar. Berbuat zina dipandang sebagai salah satu dosa besar. Maka menurut mereka ini, yang mengerjakan zina telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Begitu pula membunuh sesama manusia tanpa sebab yang sah adalah juga itu dosa besar bagi mereka. Maka perbuatan membunuh manusia menjadikan si pembunuh keluar dari Islam dan menjadi kafir. Demikianlah seterusnya dengan dosa-dosa besar lainnya, hukuman yang sama. Berikut ada golongan Al-Azariqah. Golongan yang dapat menyusun barisan baru dan besar lagi kuat sesudah golongan Al-Muhakimah hancur adalah golongan Azariqah. Daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Nama ini diambil dari Nafi bin al-Asraq. Pengikutnya menurut Al-Baghdadi berjumlah lebih dari 20.000 orang. Khalifah pertama yang mereka pilih ialah Nafi sendiri, dan kepadanya mereka beri gelar Amir al-Mu'minin.
Nafi mati dalam pertempuran di Irak pada tahun 686 Masehi. Subsekte ini sikapnya lebih radikal dari Al-Muhakimah. Mereka tidak lagi memakai term kafir, tetapi term musyrik atau politeis. Dan di dalam Islam itu, syirik atau politeisme merupakan dosa yang terbesar, lebih besar dari kufur juga. Selanjutnya, yang dipandang musyrik itu ialah semua orang Islam yang tak sepaham dengan mereka. Bahkan orang Islam yang sepaham dengan Al-Azarikoh tetapi tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan mereka juga dipandang musyrik. Dengan lain perkataan, orang Al-Azarikoh sendiri yang tinggal di luar lingkungan mereka dan tidak mau pindah ke daerah kekuasaan mereka itu juga dipandang musyrik. Dan barang siapa yang datang ke daerah mereka dan mengaku pengikut Al-Azarikoh tidaklah diterima begitu saja, tetapi harus diuji. Kepadanya diserahkan seorang tawanan. Kalau tawanan ini ia bunuh, maka ia diterima dengan baik. Tapi kalau tawanan itu tidak dibunuh, maka kepalanya sendiri yang mereka penggal. Sikap yang tidak mau mencabut nyawa tawanan itu memberi keyakinan kepada mereka bahwa ia berdusta dan sebenarnya bukan penganut paham Al-Azarikoh. Lebih lanjut lagi, bukan hanya orang Islam yang tak sepaham dengan mereka, bahkan anak istri orang-orang yang demikian pun boleh ditawan dan dijadikan budak atau dibunuh. Memang dalam anggapan mereka, hanya daerah mereka lah yang merupakan Dar al-Islam, sedangkan daerah Islam yang lainnya adalah Dar al-Kufr yang wajib diperangi. Dan yang mereka pandang musyrik bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak dari orang yang dipandang musyrik. Menurut paham subsekte yang ekstrim ini, mereka lah yang sebenarnya itu orang Islam. Orang Islam yang di luar lingkungan mereka itu adalah kaum musyrik yang harus diperangi. Oleh karena itu, kaum Al-Azarikoh sebagai disebut Ibnu Al-Hazm selalu mengadakan istirot, yaitu bertanya tentang pendapat atau keyakinan seseorang. Siapa saja yang mereka jumpai dan mengaku orang Islam yang tak termasuk dalam golongan Al-Azarikoh sendiri, mereka bunuh. Berikut adalah golongan Al-Najdat. Najdah Ibnu Amir Al-Hanafi dari Yamamah dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin mengambungkan diri dengan golongan Al-Azarikoh. Tapi dalam golongan yang tersebut akhir ini timbul perpecahan. Sebagian dari pengikut-pengikut Nafi bin Al-Azraq diantaranya Abdul Fudaik, Rashid Al-Tawil, dan Atiyah Al-Hanafi tidak dapat menyetujui paham bahwa orang Azraqi yang tak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azarikoh adalah musyrik. Demikian pula mereka tak setuju dengan pendapat tentang boleh dan halnya dibunuh anak istri orang Islam yang tak sepaham dengan mereka. Abu Fudaik dengan teman-teman serta pengikutnya memisahkan diri dari Nafi dan pergi ke Yamah. Di sini mereka dapat menarik Najdah ke pihak mereka dalam pertikaian paham dengan Nafi, sehingga Najdah dengan pengikut-pengikutnya membatalkan rencana untuk berhijrah ke daerah kekuasaan Al-Azarikoh. Pengikut Abu Fudaik dan pengikut Najdah bersatu dan memilih Najdah sebagai imam baru. Nafi bin Al-Azraq tidak lagi diakui dengan imam. Tidak lagi diakui sebagai imam. Nafi telah mereka pandang kafir, dan demikian pula orang yang masih mengakuinya sebagai imam juga kafir. Najdah berlainan dengan kedua golongan di atas. Mereka berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tak sepaham dengan ulangannya. Adapun pengikutnya jika mengerjakan dosa besar betul akan mendapatkan siksaan, tetapi bukan dalam neraka, dan kemudian akan masuk surga. Dosa kecil bagi kaum ini itu akan menjadi dosa besar kalau dikerjakan secara terus-menerus, dan yang mengerjakan sendiri menjadi musyrik.
Seterusnya, ia berpendapat bahwa yang diwajibkan dari tiap-tiap muslim ini ialah mengetahui Allah dan Rasul-Rasulnya, mengetahui haram membunuh orang Islam, dan mempercaya pada seluruh apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Orang yang tak mengetahui ini tak dapat diampuni. Yang dimaksud dengan orang-orang Islam di sini ialah pengikut-pengikut Najdah. Dalam hal-hal selain dari tersebut di atas, orang Islam tidak diwajibkan mengetahuinya. Kalau ia mengerjakan sesuatu yang haram dengan tidak tahu bahwa hal itu haram, ia dapat dimaafkan. Dalam lapangan politik, Najdah berpendapat bahwa adanya imam perlu. Hanya bisa maslahat menghendaki yang demikian. Manusia pada hakikatnya tidak berhajat pada adanya imam untuk memimpin mereka. Dalam hal ini, mereka sebenarnya dekat dengan ajaran komunisme yang mengatakan bahwa negara akan hilang dengan sendirinya dalam masyarakat komunis. Dalam kalangan Al-Khawarij, golongan inilah kelihatannya yang pertama-tama membawa paham taqiyah, yaitu merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamanan diri seorang. Taqiyah, menurut pendapat mereka, bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam bentuk perbuatan. Jadi seseorang boleh mengucapkan kata-kata dan boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menunjukkan bahwa pada lahirnya ia bukan orang Islam, tapi pada hakikatnya ia tetap menganut agama Islam. Tetapi tidak pula semua pengikut Najdah ini setuju dengan pendapat dan ajaran-ajaran yang di atas yang saya sebut tadi. Terutama paham bahwa dosa besar itu tidak membuat pengikutnya menjadi kafir, dan bahwa dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Perpecahan di kalangan mereka kelihatannya ditimbul oleh pembagian ganimah, yaitu barang rampasan perang, dan sikap lunak yang diambil Najdah terhadap Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Dalam salah satu serangan yang dipimpin anak Najdah sendiri, mereka memperoleh harta dan tawanan. Tetapi sebelum dikeluarkan seperlima daripadanya sebagai diwajibkan dalam syariat, dan sebelum mereka kembali ke pangkalan, harta dan tawanan itu telah dibagi oleh yang turut dalam serangan tersebut di antara mereka sendiri. Selanjutnya, dalam serangan terhadap kota Madinah, mereka dapat menawan seorang anak perempuan yang diminta kembali oleh Abdul Malik. Permintaan ini dikabulkan oleh Najdah, hal mana tak dapat disetujui pengikutnya, karena Abdul Malik adalah musuh mereka. Dalam perpecahan ini, Abu Fudaik, Rashid Al-Tawil, dan Atiyah Al-Hanafi memisahkan diri dari Najdah. Atiyah mengasingkan dirinya ke Sajistan di Iran, sedangkan Abu Fudaik dan Rashid mengadakan perlawanan terhadap Najdah. Akhirnya, Najdah dapat mereka tangkap dan penggal lehernya. Berikut ada golongan Al-Ajaridah. Mereka adalah pengikut dari Abdul Al-Karim ibnu Ajrad yang menurut Al-Syarastani merupakan salah satu teman dari Atiyah Al-Hanafi. Kaum Al-Ajaridah ini bersifat lebih lunak karena paham mereka itu bahwa mereka tuh berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagai diajarkan oleh Nafi ibnu Al-Azraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Dengan demikian, kaum Ajaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap kafir. Di samping itu, harta yang boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta orang yang telah mati terbunuh. Sedangkan menurut Al-Azariqah, seluruh harta musuh boleh dijadikan rampasan perang. Seterusnya, mereka berpendapat bahwa anak kecil tidak bersalah, tidak musyrik menurut orang tuanya. Selanjutnya, kaum Ajaridah ini mempunyai paham puritanisme. Surat Yusuf dalam Al-Quran ini membawa cerita cinta, dan Al-Quran sebagai kitab suci, kata mereka, tidak mungkin mengandung cerita cinta. Kata mereka tuh surat Yusuf tidak mungkin mengandung surat cinta atau cerita cinta.
Oleh karena itu, mereka tidak mengakui surat Yusuf sebagai bagian dari Al-Quran. Sebagai golongan Khawarij lain, golongan Ajridah ini juga terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil. Di antara mereka yaitu golongan Al-Maimuniyah, menganut paham Qadariyah. Bagi mereka ini, semua perbuatan manusia baik dan buruk timbul dari kemauan dan kekuasaan manusia sendiri. Bagi golongan Al-Maimuniyah ini, semua perbuatan manusia maupun baik atau buruk itu berasal dari kemauan dan kekuasaan mereka sendiri. Kalau nggak jelas. Tetapi golongan juga ada golongan Al-Hamziyah yang mempunyai paham yang sama. Tapi golongan Al-Syu'aibiyah dan Al-Hazimiyah menganut paham sebaliknya. Bagi mereka, Tuhanlah yang menimbulkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak dapat menentang kehendak Allah. Berikut ada golongan Al-Sufiyah. Pemimpin golongan ini adalah Ziyad bin Al-Asfar. Dalam paham mereka dekat sama dengan golongan Al-Azarikoh, dan oleh karena itu juga merupakan golongan yang ekstrim. Hal-hal yang membuat mereka kurang ekstrim itu dari yang lain adalah pendapat-pendapatnya. Ini saya akan bacakan. Pertama, orang Sufiyah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir. Kedua, mereka tidak berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrik boleh dibunuh. Ketiga, tidak semua mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar menjadi musyrik. Ada di antara mereka yang membagi dosa besar menjadi dua golongan. Doa yang ada sanksinya di dunia seperti membunuh dan berzina, dan dosa yang tak ada sanksinya di dunia seperti meninggalkan sembahyang dan puasa. Orang yang berbuat dosa golongan pertama tidak dipandang kafir. Yang menjadi kafir hanyalah orang yang melaksanakan dosa golongan kedua. Keempat, daerah golongan Islam yang tak sepaham dengan mereka bukan dar harb, yaitu daerah yang harus diperangi. Yang diperangi itu hanyalah ma'askar atau kamp pemerintah, sedang anak-anak dan perempuan tak boleh dijadikan tawanan. Kelima, kurf itu dibagi menjadi dua. Pertama, kurf bin ingkar al-ni'mah, yaitu mengingkari rahmat Tuhan, dan kurf bi ingkar al-rububiyah, yaitu mengingkari Tuhan. Dengan demikian, term kafir tidak selamanya harus berarti keluar dari Islam. Di samping pendapat-pendapat yang saya sebutkan tadi itu, terdapat pendapat yang spesifik bagi mereka. Pertama, taqiyah hanya boleh dalam bentuk perkataan dan tidak dalam bentuk perbuatan. Kedua, tetapi sungguh pun demikian, untuk keamanan diri perempuan, Islam boleh kawin dengan lelaki kafir di daerah bukan Islam. Maksudnya, perempuan Islam boleh kawin dengan lelaki kafir di daerah yang bukan daerah Islam. Berikut ada golongan Al-Ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah bin Ibad atau Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Azarikoh. Paham moderat mereka dapat dilihat dari ajaran-ajaran mereka. Saya akan sebutkan ajaran-ajaran mereka dalam berikut. Pertama, orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik, tetapi kafir. Dengan orang Islam yang demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan. Syahadat mereka dapat diterima dan membunuh mereka adalah haram. Kedua, daerah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka kecuali kamp pemerintah merupakan dar tauhid, daerah orang yang mengesahkan Tuhan dan tak boleh diperangi. Yang merupakan dar kufar, yaitu yang harus diperangi, hanyalah ma'askar pemerintah.
Ketiga, orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid yang mengesahkan Tuhan, tetapi bukan mukmin dan bukan kafir al-millah, yaitu kafir agama. Dengan kata lain, mengerjakan dosa besar tidak membuat orang keluar dari Islam. Keempat, yang boleh dirampas dari perang hanyalah kuda dan senjata. Emas dan perak harus dikembalikan kepada orang empunya. Tidaklah mengherankan kalau paham moderat seperti digambarkan di atas ini membuat Abdullah bin Ibad tidak mau turut dengan golongan Al-Azariqah dalam melawan pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Bahkan ia mempunyai hubungan yang baik dengan Khalifah Abdul al-Malik bin Marwan. Demikian pula halnya dengan Jabir ibn Zaid al-Azdi, sebuah pemimpin al-Ibadiyah sesuai Ibn Ibad, mempunyai hubungan baik dengan Al-Hajjaj. Pada waktu yang tersebut akhir ini dengan kerasnya memerangi golongan-golongan Khawarij yang berpaham dan bersikap ekstrim. Oleh karena itu, jika golongan Khawarij lainnya telah hilang dan hanya tinggal dalam sejarah, golongan Al-Ibadiyah ini masih ada sampai sekarang dan terdapat di Zanzibar, di negara Afrika, di bagian Afrika Utara, Oman, dan juga di negara Oman dan Arabia Selatan. Adapun golongan-golongan Khawarij ekstrim dan radikal, sungguh pun mereka itu sebagai golongan yang telah hilang dalam sejarah. Ajaran-ajaran ekstrim mereka masih mempunyai pengaruh walaupun tidak banyak dalam masyarakat Islam sekarang. Demikian itu saja yang saya akan sampaikan tentang kaum Khawarij ini. Nama saya Dava Satria Wijaksono dari kelas 1E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.